Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Sylvia Dewi selaku dosen dari mata kuliah asuransi dan teman-teman semuanya. Semoga pada hari ini diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan identifikasi studi kasus yang berjudul Trends in Weather Related Marine Cargo Insurance Claim of South African Perspective. Yang beranggotakan, boleh di next, yaitu ada Diki Setiawan, saya sendiri Sultan Jaki, ada Johan Sulistyo, ada Dea Laranza, dan yang terakhir ada Sekar Gita Cahyani. Boleh di next. Oke, di sini kami akan membahas beberapa topik. Yang pertama itu adalah topik identifikasi masalah. Yang kedua adalah tanggapan atas masalah. Tiga adalah solusi permasalahan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Johan Sulistyo. Kepada Johan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Sultan Zaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah ya yang terjadi dalam studi case yang dijelaskan kemarin. Untuk identifikasi kasus sendiri ada yaitu industri asuransi kargo laut di Afrika Selatan mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah dan nilai klaim akibat cuaca ekstrim selama dekade. Frekuensi dan intensitas bencana alam seperti badai, banjir, angin kencang, dan hujan lebat meningkat. Dari 2013 hingga 2022, klaim asuransi kargo laut terkait cuaca ekstrim naik dengan data kasus lebih dari 17.000 klaim dari dua perusahaan besar, menunjukkan bahwa meskipun klaim cuaca hanya 2,8% dari total klaim, nilai kerugiannya mencapai hampir 18,4% dari total kerugian. Jadi di sini ada permasalahan yang diidentifikasi. Permasalahannya apa aja sih yang ada di sini? Yang pertama itu ada peningkatan risiko cuaca ekstrim. Kedua, klaim asuransi yang meningkat. Ketiga, kurangnya penetrasi asuransi di Afrika. Keempat, dampak musiman atau seasonality. Dan yang terakhir adalah keterbatasan dalam manajemen risiko rantai pasok. Di sini ada kesimpulan di identifikasi. Kasus ini menunjukkan bahwa cuaca ekstrim akibat perubahan iklim bukan hanya menjadi masalah lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap keberlangsungan operasi logistik dan keuangan perusahaan. Industri asuransi dan manajer rantai pasok perlu mengembangkan strategi adaptif dan restoratif yang lebih komprehensif. Asuransi kargo laut bukan hanya sebagai alat transfer risiko, tetapi juga menjadi bagian penting dan kapasitas pemulihan rantai pasok atau restoratif capacity dalam menghadapi bencana. Oke, baiknya selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sekar Gita Cahyani. Untuk Sekar dipersilakan. Baik, terima kasih Johan. Tolong di next. Tolong di next. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tanggapan atas permasalahan. Permasalahan dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi tantangan nyata dalam sektor logistik, terutama pada asuransi kargo laut. Cuaca ekstrim seperti badai dan banjir kini terjadi lebih sering dan intens, sehingga perlu penanganan serius. Yang pertama, meningkatnya klaim asuransi akibat cuaca menunjukkan bahwa sistem logistik belum siap menghadapi resiko iklim. Karena itu, perlu integrasi manajemen risiko berbasis cuaca dalam operasi logistik, terutama di jalur laut yang rentan. Yang kedua, asuransi saja tidak cukup sebagai solusi mitigasi risiko, diperlukan pendekatan tambahan seperti rute alternatif, perlindungan fisik barang, dan pemantauan cuaca secara real-time menggunakan teknologi. Yang ketiga, rendahnya penetrasi asuransi di negara berkembang seperti Afrika Selatan menunjukkan pentingnya edukasi publik, peningkatan kepercayaan, dan penyediaan produk yang fleksibel dan terjangkau. Yang keempat, pola musiman klaim asuransi yang meningkat di akhir tahun bisa dimanfaatkan untuk strategi pencegahan berbasis waktu. Dengan mengetahui waktu risiko tertinggi, perusahaan dapat menyesuaikan jadwal dan memperkuat kesiapan infrastruktur. Kesimpulannya, tantangan iklim memerlukan strategi logistik yang adaptif, berbasis data, dan kolaboratif agar industri lebih tangguh menghadapi perubahan lingkungan global. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diki. Diki dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan untuk menjelaskan untuk solusi permasalahannya. Yang pertama itu ada peningkatan edukasi dan kesadaran resiko di mana rendahnya penetrasi akurasi kargo di Afrika, termasuk di Afrika Selatan,
sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pemahaman pelaku industri mengenai pentingnya proteksi terhadap risiko cuaca. Oleh karena itu, perusahaan asuransi dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menyelenggarakan edukasi publik dan pelatihan manajemen risiko berbasis cuaca kepada eksportir, pengusaha logistik, serta operator pelabuhan. Yang kedua adalah inovasi produk asuransi yang disesuaikan. Produk asuransi yang bersifat umum dinilai kurang fleksibel untuk sebagian kebutuhan logistik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan produk asuransi yang dapat disesuaikan dengan musim, jenis barang, jalur pelayaran, serta lokasi geografis. Penerapan skema US-based insurance dapat menjadi solusi yang lebih relevan dan efisien. Next slide. Untuk solusi permasalahan ketiga itu ada integrasi sistem data dan analisis prediktif, di mana untuk meningkatkan akurasi penilaian resiko dan penyesuaian premi, perusahaan asuransi disarankan untuk mengadopsi sistem big data dan teknologi prediktif. Analisis historis data klaim dikomunikasikan dengan informasi cuaca real time dapat digunakan untuk membangun model prediksi risiko yang lebih adaptif dan akurat. Lalu yang keempat ada penguatan infrastruktur logistik. Untuk solusi ini, cuaca ekstrim seperti badai, banjir, dan angin kencang terbukti sangat berdampak pada infrastruktur pelabuhan dan distribusi logistik. Oleh karena itu, pemerintah dan operator pelabuhan perlu melakukan audit risiko iklim dan melakukan investasi dalam pembangunan infrastruktur yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca ekstrim. Dan terakhir itu ada kolaborasi multi stakeholder, di mana diperlukan koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti perusahaan asuransi, operator logistik, lembaga pemerintah, dan asosiasi pelabuhan dalam menyusun kebijakan tanggapan bencana, penyelesaian standar operasional, dan pelaporan klaim yang lebih efisien. Membantu gugus tugas risiko cuaca dapat menjadi langkah awal untuk kolaborasi keberlanjutan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh Dea. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membacakan untuk rekomendasi. Yang pertama itu rekomendasi untuk perusahaan asuransi. Yang pertama itu menyusun ulang struktur premi berdasarkan kategori risiko cuaca secara musiman. Yang kedua, menyediakan produk asuransi khusus dengan cakupan kerusakan akibat cuaca ekstrim. Yang kedua itu rekomendasi untuk pemerintah dan regulator. Yang pertama, meningkatkan investasi pada sistem peringatan dini cuaca di wilayah pelabuhan utama. Dan yang kedua, menetapkan standar minimum ketahanan infrastruktur logistik terhadap bencana cuaca. Dan yang terakhir itu rekomendasi untuk manajer supply chain. Yang pertama, mengintegrasikan asuransi kargo sebagai bagian dari strategi supply chain risk management atau SCRM. Dan yang kedua itu menyusun protokol pemulihan cepat pasca kejadian cuaca ekstrim. Next. Baik, untuk kesimpulannya, perubahan iklim meningkatkan frekuensi cuaca ekstrim yang berdampak signifikan pada klaim asuransi kargo laut dan sistem logistik di Afrika Selatan. Masalah ini diperparah oleh rendahnya kesadaran risiko, penetrasi asuransi yang rendah, serta infrastruktur pelabuhan yang kurang tangguh, sehingga cuaca ekstrim menjadi tantangan strategis dalam pengelolaan rantai pasok dan perlindungan aset. Baik, selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Jaki. Oke, baik, terima kasih Dea. Mungkin itu aja dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Siapa yang bawa kayu, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.